Dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis. AFS putranya mengalami lumpuh dan sempat koma akibat patah leher setelah diduga mengalami perundungan dari teman-teman sekolahnya pada 11 Oktober lalu. Apa yang kalian ketahui tentang bullying? Ejekan, hinaan, atau pengucilan. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat tentunya, yang lebih berkuasa juga terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti. Dan hal tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus, dan itu menjadikan para pembuli senang untuk melakukannya. Menurut saya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembulian ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu faktor tingkatan ekonomi setiap pelajar. Entah itu yang dikatakan miskin lah, ataupun yang si kaya lah, dan mungkin pembulian-pembulian lain yang ada sangkut pautnya dengan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor kemodernan antar pelajar. Entah itu dari mulai device yang digunakan sehari-hari, misalnya antara iPhone, HP Android maupun HP jadul. Yang ketiga adalah faktor kecerdasan. Dan hal ini bisa terjadi mungkin karena yang pintar menginjeksi bodoh dengan sebutan yang bodoh lah, atau yang tidak mempunyai otak lah, ataupun sebaliknya yang bodoh ataupun yang kurang bisa memahami pelajaran ini mengatakan yang pintar itu yang paling pintar, ataupun membuli dengan kata-kata yang ada sangkut pautnya dengan kecerdasan. Tentunya pembulian ini dapat memberikan dampak bagi pembuli sekaligus korban yang dibuli. Dampak bagi korban bullying antara lain berupa kehilangan rasa percaya diri, tidak pede saat menghadapi khalayak umum, maupun tidak pede untuk bertegur sapa. Dan berikutnya adalah ketidakmampuan sosialnya, ya seperti tadi, kehilangan rasa percaya diri untuk seperti bertegur sapa, ataupun justru malah stres dalam hidupnya. Berikutnya adalah gangguan fisik. Mungkin dari sikap pembullying ini, si pelaku pembullying ini dapat berupa bully fisik, dapat berupa dorongan, ataupun dia tindakan yang dilakukan secara fisik lah. Dan dampak bagi pembuli ini, bagi yang melakukan bully ini, yaitu adalah ketidakmampuan untuk memfrekuensikan dengan lingkungannya. Dan berikutnya adalah kehilangan kontrol emosi. Dan banyak juga pelaku bully ini ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sangat sadis bukan? Maka itu ada beberapa cara nih untuk menghindari dan mencegah adanya sikap bully. Dan gimana sih cara kita menghadapi sikap bully ini agar kita tidak kena mental? Langkah pertama yaitu dengan tunjukkanlah prestasi. Orang lain tidak akan membuli kita jika kita sudah mempunyai prestasi. Kita tidak usah minder karena mereka membuli kita, karena pembuli membuli kita. Tapi justru mereka lah yang mungkin merasa minder karena kita punya prestasi nih. Apalagi prestasi sangat tinggi, bisa mengalahkan pembuli malah, bukan kita yang terkalahkan. Jika kita sudah terbuli, jangan ada rasa untuk kita melawan. Karena jika kita melawan, para pembuli ini justru malah semangat. Bukannya dia malah mengalah ataupun sudahlah gak usah bully. Berikutnya adalah sosialisasi terhadap bullying. Seperti ini contohnya nih. Stop bullying melalui media sosial. Banyak tuh kan sekarang, apalagi di zaman-zaman virus corona ini semua serba digital. Jadi stoplah dan hindarilah untuk melakukan bullying nih, tentunya dalam media sosial. Dan sosialisasi ini adalah suatu puncaknya dari komunikasi yang baik. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka sosialisasi tidak akan berjalan. Dan hal ini sangat berpengaruh ya. Jadi dengan sosialisasi, dengan berkomunikasi ini sangat penting tentunya. Komunikasi baik, sosialisasi lancar. Dengan adanya tindakan bullying ini, semua orang, terkhusus semua warga di lingkungan sekolah, itu sangat sulit untuk melaraskan dan mengintegrasikan karena ada suatu penghalang yang dapat menghambat terjadinya pengelarasan dan pemahaman antar siswa maupun antar kelompok, antar individu. Dan hal ini dimulai dari mungkin dari perbedaan fisik, perbedaan kecerdasan, perbedaan ekonomi, maupun hal-hal yang lain yang merupakan tindakan bullying. Ya seperti tadi sudah dijelaskan, si kaya lah, si miskin lah, dan selain sebagainya. Nah, generasi sekarang banyak orang sudah mempunyai media sosial. Tidak banyak juga para remaja yang sudah berselancar tapi tidak menggunakannya dengan bijaksana. Dari pencurian data, penipuan, bahkan pembulian sering terjadi di media sosial. Maka dari itu, dihimbaukanlah untuk semua orang tanpa terkecuali para remaja untuk berhati-hati dalam berselancar di media sosial. Dari mengupload video, foto, berkomentar. Sehingga kita tidak menjadi korban maupun menjadi pelaku pembuli di media sosial yang saat ini menjadi inti dari masalah di Indonesia maupun di dunia, yaitu tentang media sosial. Dari penggunaan yang tidak bijaksana, bahkan pembulian, dan bahkan banyak orang yang stres bunuh diri akibat media sosial. Saya punya quotes dari seorang tokoh, orang hebat tidak terlahir untuk menang, tapi orang hebat terlahir untuk bangkit ketika ia terjatuh. Saya Mikael Tengku Sanggara, pamit undur diri, jaga kesehatan, salam sehat.